Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba berbagi sedikit pengalaman cara membetulkan sanyok pompa air. Ini saya belum tahu penyakitnya gimana ini. Soalnya ini bawa orang tapi keterangannya itu nggak pasti. Ternyata pompa air ini hidup tetapi tidak mau muter. Oke, ini sudah saya telanjangi. Tadi kan nggak mau muter. Coba. Ini berat. Nggak mau muter. Saya coba biar agak lentur ini. Ini biasanya kotor atau karat di dalam. Nah, sudah mau bergerak. Biasanya kalau lama nggak dipakai itu seperti ini ya. Jadi berat. Muternya itu berat. Harusnya ini dibuka terus dibersihkan. Ternyata pompa air ini tidak mau nyedot ya. Tidak ada hisapan, tidak menghisap. Jadi saya buka saja. Nah, saya periksa di bagian ini sama bagian sealnya. Kemungkinan ada yang kotor. Apalagi kalau sudah lama tidak digunakan, itu biasanya kotor, terus kotorannya itu kering. Atau bisa jadi bagian kipas ini cacat. Tapi kalau ini masih bagus, saya bersihkan saja berikut dengan sealnya. Sealnya dibersihkan, pokoknya semuanya dibersihkan, terus coba dipasang kembali. Masangnya kalau mau digetok-getok seperti ini, jangan keras-keras ya, pelan-pelan aja. Jangan sampai ada yang cacat. Jangan sampai ada yang menggesek. Untuk tutup ini masangnya jangan sampai kebalik. Nah, begini. Bagian ini ada di atas. Ini ke sini adalah saluran air. Buat tes nyedot atau tidaknya seperti ini. Diisi air dulu, terus ditutup sama tangan, sama telapak tangan. Telapak tangannya ini dibasahi dulu, terus ditutup. Tuh, ini nggak saya pegang ya. Tuh, nggak saya pegang. Tuh, ini ngisep. Tuh, sampai merah telapak tangannya. Itu berarti udah mau nyedot, mau ngisap. Kalau yang saya lakukan itu seperti tadi ya. Ditutup dulu, dibasahi tangannya, ditutup, diisi air, ngisep atau enggak. Kalau misalkan belum ngisep juga, ada kemungkinan sealnya. Apalagi di sini kalau ada remes.
itu kemungkinan besar ya sealnya udah rusak. Kalau yang biasa saya temui sih di sekitaran itu ya. Kalau kipas, bagian kipas itu jarang sih. Kipas cacat, bagian kipas ini yang di dalam sini cacat itu jarang. Kalau misalkan cacat ya diganti ya. Nah ini contohnya seperti ini. Biasanya di bagian sini sudah terkikis oleh gesekan antara kipas dengan tutup atau dengan bagian yang dalam, itu biasanya kelihatan sih. Terus yang perlu diperhatikan juga putaran dinamonya itu masih kuat atau sudah lemah, atau kadang gede kadang kecil gitu ya putarannya. Itu biasanya ada di kapasitor. Nah yang ini kapasitor ini sudah lemah biasanya. Ini 8 ya, 8 mikro. Bisa kita ganti dengan yang lebih gede, namun jangan terlalu jauh. Nah ini 11 mikro. Ini kapasitor mesin cuci ya, 11 plus 3. Nah ini bisa dipakai yang 11 mikronya. Kalau mau dinaikkan itu jangan terlalu gede, cukup 2 angka sajalah. Kalau bentuknya itu bebas ya, mau kotak kayak gini, mau bulat itu bebas. Tapi ini untuk kipas angin. Ada ya yang kotak, yang ukurannya gede juga ada. Nah ini yang 8 mikro sama yang 8 mikro, cuman beda warna doang. Ini juga bisa dipakai, nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Mau itu beda warna atau beda bentuk itu nggak apa-apa. Kalau seandainya kasar, mesinnya itu kasar ya, di sini, nah di as ini ada laher atau bearing ya. Nah di bagian sini sama di belakang di sini ada 2 bearing. Nah di sini kalau kasar itu biasanya sudah kena bearingnya. Terus ini kan ke sini nih. Contohnya ini pipanya ke sini. Tapi nggak mau ngisep ya, mesinnya udah sehat, nggak mau ngisep. Pipa itu yang di sini harus ada airnya. Kalau misalkan tidak ada air, berarti klep yang di ujung pipa itu kemungkinan bocor. Bocornya tergantung, ada yang kotor, ada yang rusak. Nah ini kan klep yang bagian atas, ini juga perlu dibersihkan ya, takutnya keganjel. Tapi ini yang bawahnya itu di ujung pipa ini nih, ada klep satu lagi, itu biasanya keganjel pasir atau tanah, itu banyak kemungkinannya. Jadi airnya nggak tertahan di sini, moblos ke bawah gara-gara klep itu keganjel sama kotoran. Tapi ada lagi sih selain itu, bisa juga pipanya itu sendiri yang bocor, yang ada kebocoran, mau itu dari lemnya atau dari pipanya, pokoknya ada yang bocor. Biasanya ya kebanyakan itu di klepnya itu sendiri. Itu ya pengalaman saya. Kalau untuk kapasitor ini mau pakai kapasitor mesin cuci, mau pakai kapasitor apa aja itu boleh ya, terserah, bebas, asalkan ukurannya itu yang sesuai. Kalau ngecek kapasitor ini masih bagus atau lemah itu susah ya, harus dengan alat. Tapi kalau misalkan hidup atau mati itu gampang, seperti ini. Nih lihat. Nah cuma kayak gini. Ini jangan sampai kesentuh ya, nanti nyetrum soalnya gede. Tuh. Ini berarti masih hidup. Ini hati-hati kalau misalkan mempraktekkan kayak gini, hati-hati. Nah misalkan seperti ini, terus kita simpen
Ini sampai beberapa jam pun ini nggak akan hilang ya strumnya, listriknya nggak akan hilang. Makanya jangan sembarangan, nanti dipegang anak kecil bahaya. Nah seperti itu kalau untuk ngecek hidup atau matinya. Tapi kalau misalkan masih bagus atau lemah itu harus pakai multitester. Ada yang khusus. Saya juga masih belum punya. Jadi seperti itu ya langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.